Mendengarkan aja? Nggak pakai nyatet? Nah ini. Baik, bismillah. Bapak-bapak udah siap semua ya? Siap nikah lagi? Masya Allah. Sip, ini tema kita di malam hari ini dipilihkan oleh Al-Ustadz Abu Saleh Al-Ansari hafizahullah ta'ala. Temanya serius ini. Kalau yang kemarin-kemarin nampaknya bercanda, yang malam ini serius. Dan kita patut bersyukur yang pas serius kedapatan di Masjid Raya Lantai Batu. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Raya Lantai Batu, Batu Sangkar, Sumatera Barat, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan saat ini yang paling penting salah satunya apa? Diselamatkan oleh Allah dari fitnah. Karena ini kita tahu bersama, ini zamannya zaman fitnah. Rumah tangga penuh dengan fitnah. Di tempat kerja penuh dengan fitnah. Sampai pun fitnah itu masuknya ke tempat-tempat ibadah. Nah, maka salah satu yang kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyelamatkan kita dari semua fitnah dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, kemudian pendengar RDS 101,4 FM Solo, Jawa Tengah dimanapun Anda berada, dan seluruh hadirin wal hadirat yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita itu sesuai dengan tema kita di malam hari ini, keutamaan kalimat tauhid adalah nikmat itu Allah berikan keimanan untuk kita. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar karena iman itulah kunci untuk kita membuka pintu surga. Sekarang kita coba paman yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat dalam keadaan musyrik dan kafir. Siapa pamannya Nabi Muhammad yang wafat dalam keadaan musyrik? Abu Talib. Dicintai oleh Nabi Muhammad, mendukung dakwahnya Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak menghendaki untuk Abu Talib mendapatkan hidayah iman. Sementara kita mendukung dakwanya Nabi Muhammad, didukung? Belum tentu. Suruh datang aja kadang-kadang males. Kita mencintai Nabi Muhammad juga belum tentu. Tapi dengan semua itu
Allah muliakan kita dengan iman, Allah muliakan kita dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka salah satu bentuk syukur kita, karena kita oleh Allah diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, yaitu dengan cara merawat keimanan kita dengan senantiasa mengilmui, dengan senantiasa apa? Mengilmui tentang kalimat tauhid, tentang iman, tentang akidah yang benar, yang apabila kita mensyukuri nikmat iman itu, semoga kita akan wafat membawa keimanan ini, dan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu mendambakan wafat husnul khatimah? Apa sih husnul khatimah itu apa? Hah? Apa husnul khatimah? Namanya siapa itu? Husnul khatimah itu orang yang wafat di dalam kebaikan. Dan baiknya nomor satu, orang yang wafat di tempat yang baik. Misalkan lagi di masjid begini, ternyata wafat, siap gak? Sekarang siap? Serius? Siap? Serius? Sudah gak punya dosa sudah? Kok dosanya masih banyak, kok sudah siap? Ya apa? Nah, maka wafat di tempat yang baik, atau wafat di hari yang baik. Hari apa? Jumat, atau di bulan Ramadan, atau dalam bulan-bulan atau hari-hari yang baik. Termasuk sekarang kita di bulan apa, Bu? Rajab. Rajab termasuk bulan mulia, bulan suci, bulan haram. Dan yang ketiga, wafat dengan amalan yang baik. Pas pengajian wafat, jangan-jangan pas mendengarkan pengajian wafat. Kalau pas pengajian wafat, saya yang wafat. Jangan dulu, pas mendengarkan saja ya. Jadi bisa jadi Anda semua. Amin ya rabbal. Nah, makanya wafat pas amalannya baik. Dia wafat pas baca Al-Quran, tidak apa-apa, karena ini kematian yang didambakan dan tidak perlu takut. Wafat pas sholat, pas sedang sujud, kepingin apa tidak? Kepingin. Wafat pas silaturahim ke rumah kerabat atau orang tua. Wafat pas dia sedang bersedekah. Jadi wafat dalam amalan yang baik. Dan terakhir, wafat dengan mengucapkan kalimat yang baik. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Pengen? Sudah pernah minta sama Allah? Pernah minta, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah? Pernah atau belum? Jujur, saya tidak mau bohong. Angkat tangan yang pernah berdoa minta wafat mengucapkan la ilaha illallah. Jujur, angkat tangan. Cuma 2. Yang laki-laki coba. Yang pernah berdoa minta, ya Allah wafatkan aku mengucapkan la ilaha illallah. Angkat tangan. Cuma 1. Terus pengen tapi tidak pernah minta. Pengen nikah tapi tidak pernah minta nikah sama orang tuanya. Mana Asa Charity? Yang belum nikah-nikah. Nah, maka minta sama Allah. Maka yang keempat, husnul khatimah adalah apabila Allah mentakdirkan kita, dan semoga itu terjadi. Amin ya rabbal alamin. Kita wafat, lisan kita mengucapkan apa? La ilaha illallah. Yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang kalimat terakhir sebelum ia wafat, nah, kalimat itu yang dia ucapkan adalah kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah, maka orang itu pasti masuk surga. Tapi mudah atau berat? Pernah ngelihat orang menjelang wafat atau sakaratul maut? Pernah? Pernah. Kebanyakannya mengucapkan la ilaha illallah, atau justru kebanyakannya ucapannya ngelantur. Ngerti ngelantur ya?
Nggak jelas. Mana yang sering Anda lihat? Orang yang wafatnya la ilaha illallah atau wafatnya ngelantur? Mana yang lebih banyak Anda lihat? Ngelantur. Kenapa? Ketika dia hidup, dia tidak mengamalkan, tidak mengilmui tentang la ilaha illallah, sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang asing untuk ia baca menjelang wafatnya. Maka kita duduk di sini bersyukur kepada Allah karena kita sedang duduk untuk merawat, untuk melanggengkan, untuk mengistiqomahkan, untuk mengilmui tentang la ilaha illallah, yang mudah-mudahan dengan ilmu itu Allah Ta'ala memandang kita pantas untuk wafat mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma amin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita contoh yang terbaik. Apabila ingin menjadi orang tua yang terbaik, contohnya Nabi Muhammad. Ingin menjadi suami yang terbaik, contohnya Nabi Muhammad. Ingin wafat, meninggal dunia dalam keadaan yang baik, siapa contohnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad wafatnya husnul khatimah, ibadahnya bertambah menjelang kematian. Nabi Muhammad itu biasa i'tikaf di bulan Ramadan itu berapa hari? 10 hari. Di tahun wafatnya Nabi Muhammad i'tikafnya 20 hari. Meningkat atau tidak? Ini husnul khatimah. Nabi Muhammad mengkhatamkan Al-Quran dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan 1 kali. Tapi di tahun wafatnya Nabi Muhammad mengkhatamkan Al-Quran bersama malaikat Jibril 2 kali. Ada peningkatan amal, dan peningkatan amal itu, mohon maaf jamaah sekalian, harusnya muncul untuk kita yang merasa sudah tua. Maaf ya, karena kadang-kadang ngomong umur itu sensitif, betul tidak? Kadang-kadang kita bilang usianya berapa, ada orang yang nggak berkenan, karena usia itu untuk kita biasanya apa? Perkara yang sensitif. Orang nggak mau tahu usia kita. Nah, kalau ibu-ibu bukan usia, tapi berat badan. Oh, itu sensitif banget itu. Bu, berat badannya berapa? Ustaz, ya kira-kira 40 lah kali 2. 40 tapi kali 2. Nah, maka hadirin sekalian, apabila kita merasa usia kita sudah mendekati wafat, maka Nabi Muhammad mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun ma tajawaza dzalik. Umur umatku, usia umatku di dunia ini antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Wa qalilun ma tajawaza dzalik, dan sedikit yang bisa lewat 70. Permisi ya, sedikit yang bisa lewat 70. Ini 1000 orang yang di masjid ini, 1000 lebih berapa ini? 1000 lebih 1000 bagi berapa? Coba, mohon maaf, kalau Anda berkenan, angkat tangan yang di atas 70. Angkat tangan yang di atas 70 coba. Ada yang di atas 70? Yang di atas 70, usianya di atas 70 tahun, angkat tangan. Belum ada? Coba yang ibu-ibu berapa? Maret besok 72. Masya Allah, saya doakan panjang umur, sehat walafiat, istiqomah. Allah karuniakan kematian yang indah, husnul khatimah. Allahumma amin. Yang lain yang di atas 70? Berapa ibu? 75. Saya kira 47 loh. Masya Allah. Serius 75? Bener? Masya Allah.
Serius loh, nampak 52, 53 gitu. Masya Allah, saya doain yang terbaik buat anda berdua ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan panjang umur, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan nanti Allah tutup usianya setelah usia yang panjang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari sebanyak ini jamaah, yang di atas 70 cuma 2. Ibu berapa? Lihat sebelahnya. Masih panjang, masih panjang. Masya Allah, mohon maaf ya Allah. Ada 1, 2, 3. Ibu yang paling ujung berapa? 72. Kemudian usia berapa ibu? Mohon maaf. 80 lebih. Yang sebelahnya? Saya doain semuanya bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah karuniakan keturunan yang solihin dan solihat, yang semuanya menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya. Sudah. Sekarang begini artinya, ketika usia kita mendekati kematian, hati-hati. Kita ini mendekati akhirat, meninggalkan dunia. Semakin kita berjalan, dunia semakin kita tinggalkan. Betul atau salah? Betul. Sehingga kita ini berjalan mendekati alam kubur. Berarti apabila kita mengerti kita berjalan mendekati alam kubur, maka hendaknya amal dunia dikurangi, amal akhirat ditambah. Maka saya tidak pernah mencela, tidak pernah menghina ketika masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang sudah tua. Tidak apa-apa, memang sudah waktunya. Memang sudah waktunya. Akan lebih bagus lagi kalau antara yang tua dan yang muda jumlahnya sama-sama meramaikan masjid. Itu luar biasa. Dan sekarang hadirin, kita akan sampaikan tentang keutamaan kalimat tauhid. Nah, yang pertama, ini hadis sudah isya. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan ya. Jadi kita jeda untuk adzan isya terlebih dahulu. Insya Allah setelah adzan isya kita lanjutkan kajiannya sampai kira-kira jam 11:30. Sampai jam berapa? Insya Allah. Pokok saya lihat ketika anda masih semangat, ya lanjut. Kalau nampaknya udah mulai capek, pengajiannya berhenti ya. Kepada pemirsa Madani TV dan pemirsa LKC TV, jangan kemana-mana. Tayangan ini akan kita lanjutkan setelah kumandang adzan isya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, dan jamaah Masjid Lantai Batu, Masjid Raya Lantai Batu, Batu Sangkar, yang semoga oleh Allah kita bersama senantiasa dimuliakan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama yang saya hafalkan pertama kali waktu saya masuk pesantren, bukan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. La, bukan itu. Hadis yang pertama kali saya hafalkan, dan itu hadis saya tulis pakai tulisan tangan. Saya tulis pakai tangan, kemudian saya bawa ke tukang fotokopi, saya laminating pakai plastik, dan saya tempel. Karena saya senang dengan hadis ini. Ini hadis merupakan hadis qudsi yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam kitab apa? Arba'in Nawawi. Di hadis yang paling terakhir, hadis yang ke-42, Imam Nawawi menuliskan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasanun sahih. Artinya hadis ini merupakan hadis yang kuat, yang boleh dan bisa digunakan untuk berhujjah. Hadisnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, namanya hadis qudsi. Allah taala berfirman, dan ini hadis menyenangkan sekali. Ini hadis yang paling luar biasa, yang paling saya senang dari kitab-kitab hadis. Allah taala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ini hadis ya Allah luar biasa. Wahai manusia, kata Allah taala, selama kalian mau berdoa, kita masih berdoa enggak? Masih. Selama kalian masih mau berdoa, karena orang yang tidak berdoa, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau berdoa, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Dan mohon maaf ya, jujur sering saya lihat orang yang selepas sholat berjamaah tidak pakai doa langsung pergi, cus. Dia bisa sholat panjang, tapi berdoa panjang dia nggak bisa. Padahal doa itu ungkapan dari apa yang kita inginkan agar oleh Allah diberi. Dan tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris boleh, bisa. Pakai bahasa Minang boleh, boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Nah, maka Allah Ta'ala firmankan, innaka ma da'autani, selama kalian masih mau berdoa, wa rajautani, dan kalian berharap kepadaku, kata Allah. Kita berharap kepada Allah. Berharap apa? Rahmatnya, berharap ampunannya, berharap mendapatkan kasih sayang darinya. Apa Allah Ta'ala firmankan? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Semua dosa kalian aku ampuni, kata Allah, dan aku tidak peduli seberapa besar dan banyaknya dosa itu. Subhanallah. Ibu-ibu coba cek. Selama kita mau apa? Berdoa. Selama kita mau berharap, Allah tidak peduli seberapa banyak dosa kita, oleh Allah diampuni. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian tidak berhenti sampai situ. Ya bani Adam, wahai manusia, lau balaghat dhunubuka ananas samai, sekiranya dosa kalian seluas langit. Seluas apa? Langit. Thumma astaghfartani, kemudian kalian mau istighfar. Mau apa? Istighfar. Tidak disebutkan jumlahnya. Berarti apa? Satu cukup. Satu cukup. Cukup Anda ucapkan apa? Astaghfirullah. Sekiranya dosa kita seluas langit, apa yang terjadi? Ghafartu lak. Allah firmankan, aku ampuni dosa seluas langit itu. Subhanallah. Lihat. Makanya rugi apabila kita tidak pandai berdoa, tidak pandai berharap, dan tidak pandai beristighfar kepada Allah. Dan tidak berhenti sampai situ. Poin terakhirnya ini yang paling keren. Ya bani Adam, wahai manusia, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, apabila engkau wafat, meninggal dunia, membawa dosa seberat bumi. Ya Allah, membawa dosa berapa? Seberat bumi. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian ketika kalian wafat tadi, kalian tidak pernah melakukan kesyirikan. Tidak pernah melakukan apa? Syirik. Apa yang akan terjadi? Ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku, kata Allah, yang akan menyambutmu. Aku yang akan mendatangimu dengan membawa ampunan seberat bumi. Masya Allah. Coba lihat. Syaratnya satu. La tusyriku bi syai'an. Kalian tidak pernah melakukan syirik.
Nah, apa artinya tidak pernah melakukan syirik ini? Artinya la ilaha illallah yang kita miliki itu benar. La ilaha illallahnya apa? Benar. Maka selama kita wafat tidak pernah syirik, Allah akan datang menyambut kita dengan ampunan. Masya Allah. Berarti Bu, hadirin dan pemirsa sekalian, la ilaha illallah itu keutamaannya besar atau kecil? Besar. Akan tetapi hati-hati, apabila la ilaha illallah yang besar itu tidak kita fahami artinya, tidak kita mengerti syarat dan rukunnya, tidak kita fahami konsekuensinya, maka akan menjadikan kalimat yang tidak ada artinya. Nah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka melakukan apa? Ibadah. Ibadah dalam ayat itu artinya dua. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun artinya dua. Nomor satu, di dalam tafsir Al-Miqbas fi tafsir Ibni Abbas dikatakan apa? Nomor satu, illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan kalian, wahai bangsa jin dan bangsa manusia, kecuali kata Allah untuk mengenaliku. Untuk apa? Mengenali Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan mengenal Allah itu apa? Memahami la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak ditakuti, tidak ada yang berhak dicintai, tidak ada yang berhak untuk diibadai, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan pengabdian kita kecuali Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika ibadah kita untuk Allah, persembahan kita untuk Allah, hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, maka itulah kenapa Allah menciptakan kita. Allah ingin untuk kita kenal dan mengenali Allah melalui kalimat la ilaha illallah. Itu nomor satu. Jadi Allah ciptakan kita supaya kita kenal kepada Allah. Maka kalau ada orang hidup, dia mengenali ilmu dunia, tapi dia tidak kenal sama Allah, ini orang tersesat ini. Ilmu dunia dia kejar sampai S1, kemudian S2, kemudian S3, sampai S berapa lagi? S mambu, S lilin, S campur, S teh, S teler, S apa lagi? STM. Oh, STM lengkap, sampai semua dia kejar. Tapi dengan semua ilmu dunia itu dia tidak kenal sama Allah, maka dia orang yang rugi. Kenapa? Karena ilmu dunia apabila tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka tidaklah dia bertambah kecuali menjadikan kita jauh dari Allah. Itu nomor satu. Apa makna yang kedua? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Abdullah bin Abbas, illa liyuwahhidun. Yang aku inginkan dari mereka agar mereka mentauhidkanku. Agar mereka apa? Mentauhidkan. Mentauhidkan artinya apa? Mengesahkan Allah. Nah, maka jangan sampai kita melakukan syirik, wafat dalam keadaan apapun, insya Allah tetap masuk surga. Apa dalilnya? Begini. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi, itu dia azan. Berarti kalau di zaman Nabi azan, kira-kira siapa orangnya? Muadzinnya siapa kira-kira? Bilal. Yang kedua? Ayo, siapa yang kedua? Abdullah bin Ummi Maktum. Antara Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Seperti muadzin tadi. Woi, muadzin ini di zaman para sahabat itu kemuliaan. Sampai disebutkan di dalam hadis, al-muadzinun
atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka azan, para muadzin itu nanti di hari kiamat, ketika ada orang tenggelam karena air keringatnya, itu muadzin Allah berikan kemuliaan yang lehernya paling panjang. Artinya dua, selamat dari siksaan dan mendapatkan ketampanan yang luar biasa. Masya Allah. Maka azan itu jangan diremehkan. Anak kecil dorong, ayo kamu. Yang tua-tua tidak mau. Padahal keutamaannya sangat besar. Nah, ketika muazin di zaman Nabi Muhammad, pas dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata Nabi Muhammad? Kharajta minan nar. Diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, kharajta minan nar. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa kata Nabi Muhammad? Kharajta minan nar. Kamu oleh Allah dikeluarkan dari api neraka. Apa artinya? Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tidak akan masuk neraka. Nah, cuma sayangnya sekarang karena umat Islam ini dipecah belah, kita gampang menyalahkan orang yang sudah bersyahadat, sudah mengucapkan la ilaha illallah. Beda pengajian, beda masjid, beda mazhab fikih, itu dineraka-nerakakan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi Muhammad mengatakan ketika ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi Muhammad mengatakan engkau telah keluar dari api neraka. Dalil yang lain disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, semoga kita termasuk, amin ya rabbal alamin, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Sudah, kemudian syafaat sudah selesai. Syafaatnya Nabi Muhammad selesai. Syafaatnya para malaikat selesai. Syafaatnya para penghafal Al-Quran sudah selesai. Syafaatnya orang-orang yang mati syahid sudah habis. Syafaatnya teman-teman yang soleh sudah habis. Terakhir apa? Allah Ta'ala sampaikan kepada para malaikat, ya malaikati, wahai para malaikat, cek, dilihat lagi neraka, wa akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang masih tersisa di dalam api neraka, yang mereka itu di dalam hatinya ada setitik keimanan. Berapa? Setitik. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak dan pemirsa Madani TV, insya Allah bukan setitik, mudah-mudahan segunung, amin ya rabbal alamin. Sementara ini setitik. Keluarkan dari api neraka siapapun dari mereka yang di dalam hatinya ada setitik dari kalimat la ilaha illallah, dikeluarkan oleh Allah dalam api neraka. Nah, itu keutamaan la ilaha illallah. Kemudian yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat ketika wafat itu adalah la ilaha illallah, maka dia tidak akan disentuh api neraka dan tempatnya dia langsung masuk ke dalam surga. Mau enggak tak ceritain? Saya punya satu cerita, ini kejadian di tempat kami di Kediri, Jawa Timur. Ada teman-teman kami, anak-anak masih muda, sebagiannya bu, mohon maaf ya, masih nakal. Tapi saya apresiasi, kenapa? Walaupun mereka ngaku mereka masih nakal, tapi mereka mau datang ke pengajian. Itu sudah ada setitik celah kebaikan yang dia dapatkan. Kemudian salah satu dari mereka cerita, Ustadz saya punya teman non-Islam. Dia beragama apa? Non-Islam. Tapi tertarik masuk Islam, tertarik, pengen masuk Islam. Tapi dia mengatakan apa? Saya nggak mau sekarang.
Kenapa? Ntar susah, nggak boleh alkohol, harus nutup aurat, wajib sholat 5 waktu, wajib puasa di bulan Ramadan. Dalam keadaan saya ngerti Islam itu benar, tapi saya nanti mau mengucapkannya kalau sebentar lagi saya mau mati. Enak sekali. Kita yang Islam mulai kecil saja belum tentu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang non Islam ngomong sama temennya apa? Tapi nanti saya masuk Islamnya kalau saya mendekati kematian. Kira-kira bisa apa enggak? Ya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi kok nampaknya kecil kemungkinan. Kenapa? Dia meremehkan. Nah, sementara Allah Ta'ala melalui Nabi Muhammad memfirmankan apa? Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti dia masuk surga. Tapi maaf, tidak semudah yang kita bayangkan. Dan saya punya banyak cerita tentang akhir hayatnya manusia. Ada yang akhir hayatnya, ibu-ibu tahu, minta diambilkan gitar. Dan ini kisah nyata, bukan cerita dongeng bohong, bukan. Minta diambilkan apa? Kita dibilang, tolong ambilin gitar. Gitarnya diapain? Ngerti nyetem nggak? Nyetem. Apa nyetem itu apa? Gitarnya disetel, nadanya diputer, ting ting ting. Ini mau mati, kurang 5 menit. Ada yang mau meninggal kurang 5 menit, manggil anaknya. Dikira anaknya minta ditalkin. Ternyata apa? Tanya, toko yang jaga siapa? Meninggal kurang 5 menit. Tanya, toko yang jaga siapa? Tutup atau buka? Dan ini bukan orang Minang. Kalau orang Minang nggak ada begitu, insya Allah. Kalau orang Minang akhir hayatnya semuanya la ilaha illallah. Ada lagi yang mau meninggal. Anda tahu minta diapain? Minta diambilin kartu rekening bank. Mau ngecek duitnya di bank. Coba, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, karena wafat mengucapkan la ilaha illallah itu anugerah dari Allah. Bagaimana anugerah itu didapatkan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini kuncinya. Orang-orang yang senantiasa mengucapkan, orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah, walladzina jahadu fina, berjuang hidupnya untuk agama Allah, hidupnya untuk Allah, hidupnya untuk Islam. Apa Allah firmankan? Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan kepada dia jalan-jalan kebaikan. Dan jalan kebaikan yang paling utama yang disebutkan oleh para ulama apa? Wafat dengan membawa la ilaha illallah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Kepada siapa semua itu Allah berikan? Kepada orang-orang yang setiap hari senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah, maka hati-hati, Bu. Kalau ingin mendapatkan la ilaha illallah, setiap harinya harus berisi apa? Kebaikan. Datang ke masjid, duduk di majelis taklim, bukan majelis aerobik. Hah? Bu, sehari gosip berapa kali? 3 atau 4 atau 5? Berapa kali, Bu? Tidak pernah gosip? Bohong. Tidak pernah gosip? Pernah kan? Ya bukan pernah, ya sering lah, sering. Berapa kali sehari? Terus gitu, setelah gosip sehari 3 kali, atau seperti sholat 5 waktu, ya seperti sholat Ustadz 5 kali sehari. Habis duhur gosip, habis asar gosip, habis maghrib gosip, habis isya gosip, habis subuh gosip. Orang yang suka gosip minta wafatnya mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin bisa. Kenapa? Wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang baik yang akan Allah berikan kemampuan melafadzkan la ilaha illallah. Nah, kemudian yang berikutnya Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Iman itu artinya mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah.
Kemudian walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Nah, lihat, perhatikan. Tidak mencampuri keimanannya dengan apa? Kezaliman. Saya mau tanya, kezaliman di situ artinya apa? Apa artinya? Zalim dalam ayat tadi artinya apa? Kita kembali ke surat Luqman. Surat apa? Luqman. Luqman berwasiat kepada anaknya. Wasiatnya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, jangan sampai kamu syirik. Jangan sampai kamu syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa saya tidak boleh syirik? Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, maka ayat tadi mengatakan orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, arti zalim di situ dia tidak mencampuri keimanannya dengan perbuatan syirik. Maka hati-hati. Anda sempat lihat kan yang begini di televisi, masuk TV nasional, gini dia. Ini bawa mangkok, kemudian mangkoknya diginiin. Siapa yuk? Siapa? Pawang hujan, betul. Siapa namanya? Punya nomor HP-nya enggak? Katanya belum nikah. Siapa tahu ada yang jodohnya di sini kan? Itu kan pawang hujan itu. Hati-hati, khawatir mempercayai yang semacam itu bisa merusak keimanan kita. Khawatirnya bisa merusak apa? Keimanan. Atau yang percaya ramalan. Kok saya mikirnya lamaran terus ya? Jangan-jangan ada yang mau ngelamar saya dari Minang ini ya. Dan jangan khawatir, Bu. Saya terima insya Allah. Istri saya nonton lagi, la ilaha illallah, nggak bisa pulang saya. Nah, maka begini, hati-hati. Yang sempat percaya ramalannya tukang ramal top Indonesia yang bernama Mama titik-titik. Mama siapa? Orang lantai batu ngerti juga. Sampai sini pernah bikin tabligh akbar di sini nggak? Jangan-jangan pernah tabligh akbar juga ini. Mama, hati-hati. Nabi Muhammad mengatakan apa? Man ata'arrafan aw kahina lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang yang mendengarkan, mendatangi, membaca, datang ke dukun, tukang ramal, kemudian iseng. Iseng itu apa artinya? Iseng itu ya nggak serius kan? Yo coba-coba lah. Dia datang, tidak ada niat untuk mempercayai. Sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau sebelum 40 hari dia meninggal dunia? Kalau sampai percaya, apa yang terjadi? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia dihukumi kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dia dihukumi kafir terhadap Al-Quran. Ada yang sempat percaya? Ayo tobat. Kok bener ya? Nanti 2023 akan banyak artis yang bercerai. Nggak usah diramal juga banyak. Loh gimana? Nanti 2023 akan terjadi krisis ekonomi. Nggak perlu ente ramal juga bakal krisis. Tahu kan tukang ramal? Tukang ramal itu nggak pernah nyebut nama. Biasanya apa? Orangnya tinggi, besar, kulitnya agak gelap, rambutnya tidak lurus dan tidak keriting. Ini setan, tukang adu-adu. Tukang apa? Adu domba. Nah, kalau sampai percaya, Allah hukumi dia kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dulu belum ngerti, cepet-cepet tobat. Nah, orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, Allah jamin dua hal untuk dia. Ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan. Nah, ini lihat. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan la ilaha illallahnya benar. Intinya benar itu apa?
Tidak tercampuri dengan perbuatan syirik. Sudah, maka kalau untuk urusan syirik ndak usah ikut-ikutan. Sudah, nggak usah. Kalau sekedar, maaf ya, bukan meremehkan, kalau sekedar maksiat-maksiat kecil, na'udzubillah min syarri dzalik, insyaallah diampuni sama Allah. Kenapa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apa arti tidak akan mengampuni? Orang yang wafat belum bertobat dari syirik besar, Allah tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dosa selain syirik Allah akan ampuni untuk siapa? Orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, maka hati-hati. Allah akan memberikan keamanan, dijamin aman. Amannya 3. Ibu-ibu, amannya berapa? 3. Nomor 1, aman dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Nomor 2, aman ketika bangkit dari kubur. Yang ketiga, aman tidak akan masuk api neraka. Masya Allah. Siapa dia? Orang yang la ilaha illallah yang dia miliki terbebas dari kesyirikan. Jaminan yang pertama, Allah jamin aman. Allah jamin apa? Aman. Yang kedua apa? Wahum muhtadun. Allah akan senantiasa membimbing, memberikan petunjuk, memberikan arahan kepadanya. Maka orang yang akidahnya kuat, la ilaha illallahnya tidak kecampuran perbuatan syirik dan keyakinan syirik, setiap apapun yang terjadi oleh Allah diberi bimbingan. Ada musibah, hatinya dibimbing untuk sabar. Mendapatkan nikmat, hatinya dibimbing untuk pandai bersyukur. Dia sakit, Allah membimbingnya untuk mengetahui hikmah di balik sakitnya. Itu orang yang akidahnya benar. Kemudian terakhir, dan ini penutup. Nah, sudah, biar tidak terlalu panjang ya, karena bukan Anda yang capek, saya yang capek. Begini, yang terakhir. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas keledai, naik di atas keledai bersama siapa? Hudzaifah ibnul Yaman atau Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasulullah tanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak yang wajib ditunaikan seorang hamba terhadap Allah? Dan apa haknya seorang hamba? Haknya seorang hamba yang wajib oleh Allah pasti ditunaikan." Mu'adz mengatakan apa? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini berita gembira buat kita. Begini, apa haknya Allah yang wajib kita tunaikan? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah yang wajib kita tunaikan. Sekarang, apa hak kita? Yang Allah pasti memberikan hak itu untuk kita. Apa haknya kita? Dikatakan apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Haknya seorang manusia yang pasti Allah akan berikan untuk kita. Allah tidak akan mengazab. Allah tidak akan apa? Mengazab. Siapa yang tidak diazab oleh Allah? Orang yang tidak pernah melakukan syirik terhadap Allah. Masya Allah. Nah, maka ini kalimat-kalimat la ilaha illallah yang perlu kita miliki. Apabila kita sudah mendapatkan hidayah untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan khawatir. Insya Allah ketika kalimat itu kita bawa sampai wafat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, maka insya Allah pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Cuma hati-hati,
Kalau ada kemaksiatan-kemaksiatan yang oleh Allah belum diampuni, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, boleh jadi ada kemungkinan disucikan terlebih dahulu di dalam api neraka. Tapi insya Allah untuk kita semua, Allahumma amin, Allah masukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan di malam hari ini yang berkaitan dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah, yang keutamaannya adalah Allah akan memasukkan ke dalam syurga, Allah akan menghindarkan dari api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Syaratnya satu, jangan sampai kecampuran dengan syirik. Itu yang dapat kami sampaikan, dan kami alhamdulillah diundang ke Sumatera Barat ini untuk yang kedua kalinya oleh teman-teman dari Asa Charity. Mana ya Syekh Fuad, Asa Charity. Diundang oleh teman-teman dari Asa Charity, yaitu organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Yang alhamdulillah salah satu yang paling kami senang ketemu teman-teman Asa Charity ini karena sedang membangun apa? Pondok pesantren. Dan pondok pesantren ini adalah salah satu tempat yang akan mencetak generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, maka ketika kita melihat ada peluang seperti ini, jangan sampai dilewatkan. Anda memiliki kelebihan harta, hatta walaupun sedikit, walaupun cuma sedikit. Misalkan Anda di kantong ada duit, ya misalkan tersisa 200 juta gitu, dah apa, udah. Misalkan sisanya cuma 200, atau agak banyak dikit, 5.000 juta, 5 miliar berarti ya. Ada duit sekedar 5.000 rupiah Anda bawa dari rumah, bismillah, titipkan. Karena uang yang Anda sumbangkan itu akan menjadi bangunan dari pondok pesantren tahfidz kampung Quran Madani. Nah, maka orang yang paling beruntung itu siapa? Orang yang ketika wafat kebaikannya tidak terputus. Kebaikan yang tidak terputus itu adalah yang dinamakan dengan pahala yang terus mengalir. Salah satunya apa? Shadaqatun jariyah, sedekah yang manfaatnya berjalan panjang, seperti pembangunan pondok pesantren. Anda mampu kasih, misalkan Ustadz Abu Soleh, saya nyumbang 5 sak semen, kasih 5 sak semen. Ustadz Abu Soleh, saya uang tidak punya, tapi di rumah saya itu ada kayu besar-besar belum terpakai, kalau dibutuhkan silakan diambil. Atau yang lain, Ustadz Abu Soleh, saya uang tidak punya, kayu tidak punya, tapi saya punya ilmu, kalau diperkenankan saya mau bantu tanpa dibayar, ngajar di pondok antum selama 1 tahun. Nah, misalkan itu adalah kebaikan yang insya Allah akan mendatangkan pahala yang tidak terputus walaupun kita telah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.